Hello everyone, welcome to my lecture notes channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi catatan kuliah kalkulus 1. My lecture notes kali ini akan membahas tentang jenis-jenis fungsi. Dalam video ini akan dibahas beberapa jenis fungsi. Yang pertama adalah fungsi aljabar, yang kedua adalah fungsi transenden, yang ketiga adalah fungsi polinom, yang keempat adalah fungsi rasional, yang kelima adalah fungsi bernilai mutlak, yang keenam adalah fungsi banyak aturan, yang ketujuh adalah fungsi ganjil dan genap, yang kedelapan adalah fungsi lantai dan atap, yang kesembilan adalah fungsi trigonometri. Jadi, jika di total semuanya ada 11 fungsi yang akan dibahas dalam video ini. Kita mulai pada pembahasan fungsi yang pertama, yakni fungsi aljabar. Fungsi aljabar didefinisikan sebagai suatu fungsi yang diperoleh dari sejumlah operasi aljabar atas fungsi konstan Y sama dengan C dan fungsi identitas Y sama dengan X. Contoh dari fungsi aljabar adalah X sama dengan X di pangkat 2 dikali dengan akar X tambah 3. Selanjutnya Gx sama dengan akar pangkat 5 dari X pangkat 2 ditambah 5. Lalu Hx sama dengan X pangkat sepertiga dikali X kurang 2 pangkat 2. Jadi, jika dilihat dari contoh-contoh fungsi yang diberikan, maka fungsi aljabar adalah fungsi yang memuat sejumlah operasi aljabar. Misalnya, penjumlahan, perkalian, perpangkatan, pengurangan, seperti itu. Selanjutnya adalah fungsi transenden. Fungsi transenden merupakan fungsi elementer yang tidak termasuk dalam fungsi aljabar. Jadi, fungsi transenden ini merupakan fungsi yang bukan fungsi aljabar. Apa saja yang contoh fungsi yang bukan merupakan fungsi aljabar? Contoh fungsi yang merupakan bukan fungsi aljabar adalah fungsi logaritma. Misalnya, fx sama dengan 5 log x. Selanjutnya ada fungsi trigonometri. Contohnya gx sama dengan sin pangkat 2x. Selanjutnya ada fungsi berpangkat x. Contohnya Hx sama dengan 5 pangkat X. Contoh selanjutnya adalah fungsi eksponensial. Yang merupakan fungsi eksponensial, misalnya Wx sama dengan E pangkat X. Selanjutnya, fungsi polinom. Jadi, fungsi polinom didefinisikan sebagai fungsi suku banyak orde atau pangkat n, di mana n adalah bilangan positif atau bilangan bulat. Fungsi polinom bentuk umumnya seperti ini. Fx sama dengan A0 tambah A1x tambah A2 x pangkat 2 ditambah A3 x pangkat 3 dan seterusnya hingga An x pangkat n, di mana An-nya tidak sama dengan 0. Kenapa An-nya tidak sama dengan 0? Karena jika n-nya sama dengan 0, kita tidak bisa mengetahui orde keberapa fungsi itu. Nah, yang merupakan
Contoh-contoh yang merupakan fungsi polinom adalah yang pertama, fungsi konstan. Fungsi konstan bentuk umumnya adalah f(x) sama dengan a pangkat 0. Contohnya f(x) sama dengan k, di mana k adalah konstanta. Kemudian fungsi linear. Jadi fungsi linear juga termasuk dalam fungsi polinom. f(x) sama dengan a pangkat 0, bentuk umumnya ditambah a1 x1. Contohnya gx ya. Gx sama dengan 2x tambah 5. Lalu selanjutnya fungsi kuadrat. Bentuk umumnya f(x) sama dengan ini bukan a pangkat 0 ya, jadi a0. Sorry. a0 ditambah a1x1 ditambah a2 x pangkat 2. Contoh fungsinya adalah hx sama dengan x pangkat 2 kurang 3x tambah 2. Selanjutnya ada fungsi kubik. Bentuk umum dari fungsi kubik adalah a0 tambah a1x1 tambah a2x pangkat 2 tambah a3 x pangkat 3. Contoh sederhana dari fungsi kubik adalah x pangkat 3. Jadi fungsi konstan, fungsi linear, fungsi kuadrat, fungsi kubik merupakan termasuk dalam fungsi polinom. Selanjutnya, fungsi rasional. Fungsi rasional didefinisikan sebagai dalam bentuk seperti ini. f(x) sama dengan px per qx, di mana px dan qx adalah fungsi polinom dan qx tidak sama dengan 0. Saya beri satu contoh soal. Tentukan nilai x yang menyebabkan fungsi f(x) sama dengan x pangkat 2 kurang 3x tambah 2 per x pangkat 2 kurang 4 sama dengan 0. Jadi akan ditentukan nilai-nilai x yang menyebabkan fungsi f(x) ini sama dengan 0. Langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan pembuat 0 dari pembilang dan penyebut. Mari kita tentukan pembuat 0 dari pembilangnya. Pembilangnya adalah gx sama dengan x pangkat 2 kurang 3x tambah 2. Ini disama dengankan 0. Sama dengan 0, lalu difaktorkan x kurang 2, x kurang 1 sama dengan 0. Jadi x kurang 2 sama dengan 0 atau x kurang 1 sama dengan 0. Dengan demikian x-nya bisa bernilai 2 atau x-nya bisa bernilai sama dengan 1. Jadi pada pembilang ini bisa bernilai 0
apabila X-nya sama dengan 2 dan atau X-nya sama dengan 1. Selanjutnya mari kita tentukan pembuat 0 pada penyebut. Jadi penyebutnya adalah X pangkat 2 dikurangi 4. Lalu sama dengan kan 0. Sehingga X pangkat 2 itu sama dengan 4. Plus minus 4. X-nya sama dengan 2 atau X sama dengan minus 2. Sama dengan 4 saja. Kan plus minus ya. Jadi pembuat 0 pada penyebut adalah X sama dengan 2 atau X sama dengan minus 2. Jadi dengan kata lain, penyebutnya itu bisa bernilai 0 apabila X-nya sama dengan 2 dan X-nya sama dengan minus 2. Penyebut itu harus positif atau harus besar dari atau sama dengan 0. Oh, tidak sama dengan. Penyebut itu harus besar dari 0. Dengan demikian, nilai yang harus dihindari pada penyebut adalah X sama dengan 2 dan X sama dengan minus 2. Sedangkan pada pembilang juga ada nilai X sama dengan 2. Dengan demikian, nilai X yang memenuhi agar fx sama dengan 0 hanyalah X sama dengan 1. Selanjutnya adalah fungsi mutlak. Fungsi mutlak didefinisikan sebagai fx sama dengan mutlak gx sama dengan gx jika x-nya merupakan elemen dari A dan sama dengan minus gx jika x-nya merupakan elemen dari A komplement. Contoh dari fungsi mutlak adalah fx sama dengan mutlak x pangkat 2 ditambah 1 sama dengan X pangkat 2 tambah 1 jika X pangkat 2 tambah 1 ini besar dari atau sama dengan 0 dan akan sama dengan minus X pangkat 2 tambah 1 jika X pangkat 2 tambah 1 ini kurang dari 0. Nah, bagaimana cara menggambar grafik dari fungsi mutlak ini? Fx mutlak X tambah 1 akan bernilai X tambah 1 jika X pangkat 2 tambah 1 besar dari atau sama dengan 0. Dengan demikian, X pangkat 2 di sini harus besar dari atau sama dengan minus 1. Selanjutnya, Fx sama dengan mutlak X pangkat 2 tambah 1 akan bernilai min X pangkat 2 tambah 1 jika X pangkat 2 tambah 1 itu kurang dari 0. Maka, X pangkat 2-nya ini harus kurang dari minus 1. Lalu kita buat seperti ini. Fx 0 1 2 min 1 dan min 2. Jika X sama dengan 0, maka akan bernilai 1
jika dimasukkan ke fungsi. Jika X sama dengan 1, maka akan bernilai 2, karena X pangkat 2 tambah 1 sama dengan 2. Jika X sama dengan 2, maka akan bernilai 5. Sedangkan jika X bernilai min 1, maka akan bernilai 2. Jika X bernilai min 2, maka akan fx-nya sama dengan 5. Cara menggambar grafiknya seperti apa? Di sini X, di sini Y, lalu sama dengan fx ya. Sini 1, 2, di sini min 1, min 2. Sini 1, 2, 3, 4, dan 5. Jika X-nya 0, Y-nya 1. Jika X-nya sama dengan 1, maka Y-nya sama dengan 2. Begitu pula untuk min 1. Untuk min 2, dia sama dengan 5. Begitu pula untuk minus 2. Lalu dihubungkan seperti ini. Jadi dia berbentuk garis lurus ya, seperti ini. Ini karena gambarnya tidak bagus, maka bentuknya seperti kurva. Tapi bentuk aslinya garis lurus, seperti ini. Selanjutnya adalah fungsi banyak aturan. Fungsi banyak aturan ini didefinisikan sebagai berikut. Fx sama dengan f1x apabila nilai x-nya itu besar dari A dan kurang dari B. Fx-nya sama dengan f2x apabila x-nya itu besar dari B dan kurang dari C. Dan fx-nya bisa sama dengan f3x apabila x-nya itu besar dari C dan kurang dari D. Jadi misalkan kita punya titik yang memenuhi syarat pertama. Syarat pertamanya adalah x-nya besar dari A dan kurang dari B. Maka yang digunakan adalah fungsi f1x. Selanjutnya kalau misalkan kita punya titik yang memenuhi syarat X besar dari B dan kurang dari C, maka yang digunakan adalah fungsi kedua. Begitu selanjutnya. Kemudian grafik dari fungsi banyak aturan ini biasa juga disebut sebagai grafik tangga karena bentuknya seperti tangga. Mari kita lihat contoh dari grafiknya. Apabila kita diberikan fungsi banyak aturan sebagai berikut. Fungsinya adalah fx sama dengan 0,3. 0,3 apabila nilai x-nya itu besar dari 0 dan kurang dari atau sama dengan 1. Kemudian fx-nya akan bernilai 0,5 apabila x-nya kurang dari 1 dan besar dari 1 dan kurang dari atau sama dengan 2. X akan bernilai 0,7 jika x-nya besar dari 2 dan kurang dari atau sama dengan 3. Dan x akan bernilai 1 apabila x-nya besar dari 3 dan kurang dari atau sama dengan 4. Nah, gambarlah grafik dari fx. Mari kita coba untuk menggambar grafiknya. Di sini x, di sini y. Misalkan di sini 1, sini 1, 2,
3, 4. Di sini 0,5, ini 0,3, di sini 0,7. Nah, fx-nya akan sama dengan 3 jika x-nya besar dari 0 dan kurang dari 1. Berarti dia ada di sini, sepanjang 0 dan 1. Sepanjang 0 dan 1 akan bernilai 0,3. Tapi perhatikan tanda pertidaksamaannya. Berarti dia terbuka di 0, kita pakai selang terbuka, dan tertutup di 1. Selanjutnya fx-nya akan bernilai 0,5 jika x-nya besar dari 1. Berarti sepanjang 1 dan 2 terbuka di 1 dan tertutup di 2. Selanjutnya fx-nya tertutup di 3 dan terbuka di 2. Nah, selanjutnya sepanjang 3 dan 4 tertutup di 4 dan terbuka di 3. Jadi dia bentuknya seperti tangga, sehingga disebut sebagai grafik tangga. Selanjutnya adalah fungsi ganjil dan fungsi genap. Saya tulis seperti ini. Fungsi genap. Jadi fungsi ganjil itu dia simetris terhadap pusat 0. Sedangkan fungsi genap dia simetris terhadap sumbu Y. Jadi simetris terhadap pusat 0, contohnya Y sama dengan X. Contohnya seperti ini. Garisnya di sini X, di sini Y. Garisnya di sepanjang ini. Y sama dengan X. Kemudian kalau fungsi genap dia simetris terhadap sumbu Y. Sehingga kita ambil contoh Y sama dengan X pangkat 2. Di sini X, Y, dia berbentuk kurva yang simetris terhadap X pang, terhadap sumbu Y. Selanjutnya untuk fungsi ganjil fx sama dengan, untuk fungsi ganjil fx-nya sama dengan f min x. Sedangkan untuk fungsi genap fx-nya sama dengan f min x. Contohnya untuk fungsi di atas Y sama dengan X, maka apabila X-nya sama dengan 1, Y-nya akan bernilai 1. Dan apabila X-nya sama dengan min 1, maka Y-nya akan sama dengan minus 1. Tapi untuk fungsi genap
Misalkan Y sama dengan X pangkat 2, maka untuk X sama dengan 2, Y-nya akan sama dengan 4. Kemudian untuk X sama dengan minus 2, maka Y-nya akan sama dengan 4 juga. Jadi perbedaannya ada di sini. Untuk fungsi ganjil hasilnya bisa sama dengan minus, tapi kalau untuk fungsi genap dia Y-nya positif. Selanjutnya adalah fungsi lantai dan fungsi atap. Sini fungsi lantai atau biasa juga disebut sebagai floor function. Di sini fungsi atap biasa juga disebut sebagai ceiling function. Fungsi lantai biasa dituliskan sebagai berikut: atau kurung siku yang berbentuk seperti ini. Kalau fungsi atap, dia penulisannya seperti ini, sikunya di atas. Fungsi lantai biasa merupakan bilangan bulat. Jadi fungsi lantai menyatakan bilangan bulat yang lebih kecil bilangan bulat terbesar. Fungsi lantai merupakan bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan X. Sedangkan fungsi atap adalah bilangan bulat terkecil yang besar dari atau sama dengan X. Contohnya, satu koma lima. Bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan X. Untuk fungsi lantai dari 1,5 hasilnya adalah 1. Bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan X. Yang kurang dari atau sama dengan 1 hanya 1,5 adalah 1. Kemudian apabila dalam kurungnya minus, maka minus 2,5. Maka di sini sama dengan minus 3 karena kurang dari atau sama dengan X. Selanjutnya untuk fungsi atap 5,1. Maka bilangan bulat terkecil yang besar dari atau sama dengan X, berarti bilangan bulat terkecil yang besar dari atau sama dengan 5,1 hanyalah 6. Kemudian apabila dalam kurungnya minus, misalkan 2,5,
maka bilangan bulat terkecil yang besar dari atau sama dengan minus 2,5 adalah minus 2. Jadi seperti ini perbedaan dari fungsi atap dan fungsi lantai. Selanjutnya adalah fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri adalah fungsi yang memuat trigonometri. Contohnya fx sama dengan sin x, gx sama dengan sin pangkat 2x, hx sama dengan tan x dikali sin pangkat 2x. Jadi fungsi-fungsi yang memuat trigonometri. Jadi sampai sekian dulu my lecture note kali ini. Thanks for watching and see ya.